Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran kita ini. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang gerak lurus berubah beraturan ya, atau orang suka menyingkatnya adalah GLBB. Nah, GLBB itu adalah gerak dengan percepatan tetap. Jadi akselerasinya A-nya itu konstan. Nah, tentang pengertian percepatan atau akselerasi, teman-teman bisa menyimak kembali di tayangan sebelumnya ya, tentang kecepatan dan percepatan. Kemudian GLBB ini terbagi menjadi dua ya. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, kalau GLBB dipercepat itu artinya adalah kecepatan benda itu bertambah setiap waktunya ya. Kemudian kalau GLBB diperlambat itu adalah kecepatan benda akan turun setiap waktunya. Nah, contoh GLBB dipercepat ya, contohnya adalah ketika mobil melaju dengan kecepatannya dipercepat gitu ya. Atau yang ini adalah ketika gerak mobil ataupun motor ataupun sepeda dengan cara diperlambat, contohnya adalah direm gitu. Nah, kemudian di dalam GLBB sendiri kita mengenal ada 3 persamaan ya. Yang pertama itu adalah kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan kali waktu. Nah, plus di sini ketika itu adalah GLBB-nya dipercepat, berarti ini A-nya itu adalah percepatan. Kemudian minus itu artinya adalah GLBB diperlambat, artinya apa? Ini di sini A di sini artinya adalah perlambatan. Kemudian jarak yang ditempuh benda itu adalah sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu tempuhnya plus minus setengah kali percepatan kalikan kuadrat dari waktu tempuhnya. Kemudian kuadrat dari kecepatan akhir itu sama dengan kuadrat dari kecepatan awal plus minus 2 kali percepatan kalikan dengan jarak tempuh bendanya. Nah, tetapi dalam pengantar GLBB ini nanti saya tidak menggunakan pendekatan dengan rumus ya. Saya memakai dengan pendekatan dari teori percepatan itu sendiri ya. Jadi tolong nanti teman-teman biar lebih paham tentang konsep percepatan, silahkan nanti melihat video sebelumnya ya tentang pengertian percepatan. Baiklah, kita simak soal berikut ini ya. Di sini ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian mendapatkan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah mobil ini berjalan 6 sekon, nah yang ditanyakan adalah berapa kecepatan akhirnya dan berapa jarak yang ditempuhnya setelah berjalan selama 6 sekon. Nah, pertama kita jawab yang ini ya, kecepatan akhirnya yang VT ini. Nah, saya seperti yang udah dijelaskan tadi, saya tidak menggunakan pendekatan rumus, tapi saya menggunakan pendekatan ini ya, pengertian pemahaman akan percepatan. Nah, di sini percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Artinya, gitu ya, 3 meter per sekon kuadrat. Artinya, 1 sekon, nah, kecepatan benda bertambah 3 meter per sekon. Maka setelah 6 sekon berjalan, kecepatannya akan bertambah sebesar, nah 1 sekon aja nambahnya 3, berarti kalau 6 sekon nambahnya 18 meter per sekon. Maka VT-nya di sini adalah V0-nya ditambah dengan penambahan kecepatannya 18. Maka V0-nya 10 ya, 10 ditambah 18 sama dengan 28 meter per sekon di sini. Nah, kemudian setelah berjalan selama 6 sekon, berapakah jarak tempuhnya? Nah, kita lihat pertama kita tentukan kecepatan rata-ratanya ya. Nah, di sini V rata-rata itu adalah V0 ditambah VT. Nah, ini dibagi 2. Nah, V0-nya itu adalah 10 ditambah VT-nya itu adalah 28 dibagi 2. Berarti menjadi berapa di sini?
38 dibagi 2 ya. Berapa? Menjadi 19 meter per sekon. Nah, artinya 1 sekon, nah dari kecepatan ini ya, artikan 1 sekon itu jarak tempuhnya adalah 19 meter. Maka kalau 6 sekon, maka jarak tempuhnya adalah 19 kali 6 ya. 19 kali 6 itu berarti 114 meter ya. Nah, yang kedua, di sini ada sebuah mobil ya melaju dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian nah, di sini diperlambat ya, diperlambat sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah 8 sekon berjalan, nanti tentukanlah kecepatan akhirnya dan jarak tempuhnya setelah 8 sekon berjalan. Nah, langkahnya juga sama ya. Kita mengartikan dulu ininya, perlambatan ini ya. Jadi ketika A-nya itu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat, artinya tiap 1 sekon, nah karena diperlambat berarti kecepatannya berkurang 2 meter per sekon. Nah, setelah 8 sekon, maka kecepatannya akan berkurang. Nah, 1 aja berkurang 2, berarti kalau 8 sekon berkurangnya adalah 16 meter per sekon. Maka kecepatan akhirnya itu adalah kecepatan awal dikurangi dengan pengurangan kecepatannya ya. V0-nya 20 dikurangi 16. Berarti berapa? 4 meter per sekon ya di sini. Kemudian untuk menentukan jarak tempuh setelah berjalan 8 sekon, sama ya caranya, kita cari kecepatan rata-ratanya. Itu adalah V0 ditambah VT, kecepatan akhir dibagi 2. Nah, V0-nya 20, kecepatan akhirnya 4. Nah, kemudian dibagi 2. Jadi 24 ya. Dibagi 2 itu adalah 12 meter per sekon. Nah, artinya itu adalah 1 sekon itu jarak tempuhnya adalah 12 meter. Nah, jadi selama 8 sekon bisa kita hitung jarak tempuhnya itu adalah 1 sekon aja 12 meter, berarti kalau 8 sekon 8 kali 12 ya, 96 meter di sini ya. Ya, 96 meter. Ini jarak tempuhnya. Oke, inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang pengantar GLBB. Semoga yang bisa saya sampaikan ini bisa membantu pembelajaran teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.